Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Jemaah rahimakumullah. Meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki sifat sidik, fatona, tablik, dan amanah. Ada 3 hal yang selalu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu harus diteladani oleh umat Islam pada zaman milenial ini. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak. Selalu beliau meluruskan niatnya. Apapun yang beliau lakukan dalam semua kegiatan ikhtiar dalam kehidupannya, termasuk pada saat beliau mendakwakan Islam ini melawan kaum kafir Quraisy, beliau sudah ikhlaskan dan tanamkan niat dengan penuh keikhlasan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi arahan, ini menjadi teladan contoh yang mesti diikuti oleh umat Islam pada saat ini. Yang kedua, dalam konsep hidup Rasulullah SAW yang perlu teladani yang kedua adalah bahwa hidup tujuan akhirnya adalah akhirat. Kita perhatikan di Al-Quran surah 7 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ila akhir ayat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, memberi informasi pada umat Islam ini. Silakan kamu mengejar nikmat kehidupan akhirat dengan sebaik-baiknya. Namun jangan kamu melupakan kehidupan di dunia ini. Jemaah rahimakumullah, untuk mendapatkan keseimbangan hidup, dan kita sudah tahu tujuan akhir hidup kita adalah akhirat adanya. Namun selama masih kita hidup di dunia, kita kejar, carilah nilai-nilai kebaikan. Persiapkan bekal kita dengan sebaik-baiknya, agar saat dipanggil oleh Allah kita sudah memiliki bekal. Terjadi keseimbangan hidup dunia dan akhirat ini. Mari, ini arah tujuan hidup yang dicontoh Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, kalau kita mau meneladani hidup ala Rasulullah SAW, maka konsep hidup yang ketiga adalah ingatlah kepada Allah kapan dan di mana saja kita berada. Teringat kita pada sebuah hadis Rasulullah SAW, belum mengingatkan kalau Rasulullah SAW, ittaqillah tsumma kunta wa bisayatil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pada poin yang pertama, hadis ini mengingatkan ittaqillah tsumma kunta, bertakwalah kepada Allah kapan dan di mana saja kita berada. Ini mengingatkan umat ini, semua manusia, khususnya umat Islam, selalu mengingat Allah kapan dan di mana saja, dengan meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 konsep kehidupan ini, bahwa hidup adalah mencari ridho Allah, hidup adalah tujuan akhirnya akhirat, dan yang ketiga, hidup selalu ingat kepada Allah kapan dan di mana saja kita berada, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan 3 konsep ini mengingatkan diri ini, arah dan tujuan hidup
umat manusia jelas dari Allah, mencari ridho Allah, dan akan kembali kepada Allah, siap mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita gapai selama hidup di dunia ini. Semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fatun qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.